Halo, saya Iqbal Joha. Saya seorang selektor alias DJ. Sekarang saya berada di The Chapter Tirto.id. Mas Iqbal dikenal sebagai seorang DJ yang aktif di skena musik Jakarta, terutama dalam genre soul, funk, dan Jamaica sound. Bisa diceritain nggak awal mula kenal dunia musik dan subkultur kayak mod, skinhead, atau northern soul? Kalau pertama, berarti cerita dulu nih dari awal ya. Awal mula. Pertama kenalnya sih waktu itu mungkin pas saya waktu itu usia 13 tahun, waktu itu masih SMP. Ada temen yang main ke rumah, kebetulan waktu itu bawa VCD, waktu itu masih VCD bentuknya, VCD film SLC Punk. Terus di film itu kita nonton bareng-bareng, rame-rame. Emang kebetulan banyak back sound punk yang emang lumayan cukup oke-oke, tapi di situ saya kenanya malah di musik yang lain waktu itu. Waktu itu ada musiknya The Special, satu-satunya musik ska mungkin saat itu di film itu. Dan di film itu juga ada potongan potongan scene yang memperlihatkan komunitas mod saat itu gitu. Dan saat itu mungkin bisa dibilang mod itu belum beredar atau belum eksis kali ya di Jakarta. Jadi kayak cukup terinspirasi dari film itu, terus akhirnya makin kesini juga makin banyak referensi-referensi film lain gitu, sampai yang terakhir itu di tahun 2000-an kalau nggak salah, 2000 pertengahan apa ya, Quadrophenia itu masuk di Indonesia, kita nonton bareng dan saat itu barulah dimulainya si scene yang saya jalanin waktu itu, saya scene mods, dan di beberapa tahun kemudian baru mulai menjadi seorang selektor waktu itu. Selektor dengan fokus musik yang musiknya mungkin saat itu ada di film-film itu gitu. Berarti sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lamanya? Kalau dari mulai aktifnya mungkin awalnya kan mungkin saya seorang penikmat doang ya. Bisa dibilang mulai dari tahun sekitar 98 2000-an kali ya. Itu berapa tahun berarti? 25. Ya sekitar segitulah ya. Dan baru mulai jadi selektor itu saya di tahun 2010, 11, 12-an lah. Berapa tahun kemudian. Tapi kalau misalnya harus mengenalkan diri ke orang awam, lebih merasa sebagai musisi, selektor, fashion head, atau troublemaker kultural? Selektor yang fashionable boleh nggak? Selektor sih sebenarnya. Selektor. Menurut Mas Iqbal, apa bedanya peran DJ di scene modern sama selektor di scene Jamaica atau Northern Soul? Sebenarnya sih hampir sama aja ya. Maksudnya tugasnya DJ kan ya mengenalkan musik ya, apalagi yang kayak musik-musik hal yang baru gitu. Tapi mungkin yang modern itu sendiri kan mungkin sekarang udah banyak yang lebih ke format digital ya gitu. Terus sedangkan kalau sampai saat ini si scene soul dan Jamaikannya ini memang masih lumayan bold dengan mempertahankan si piringan hitam atau vinilnya itu sendiri gitu, atau apalagi kalau mereka kayak memutarkan dengan format 7 inch gitu. Jadi kayak lagu-lagunya banyak yang tidak dirilis dalam album atau dalam kompilasi, cuman hanya bisa didapetin di si 7 inch-nya itu sendiri gitu. Itu aja sih. Kalau untuk tugasnya sih kurang lebih hampir sama sih. Kalau untuk nilai rarity atau kelangkaan, seberapa penting sih dalam memilih lagu? Kalau memilih lagu atau membeli nih? Memilih. Sebenarnya penting banget sih gitu. Penting banget. Kalau dari gue sih, gue sangat amat lumayan suka ya dari musik-musik yang aneh kali ya, yang nggak familiar gitu. Tapi balik lagi di saat bertugas sebagai seorang selektor atau seorang DJ, kayaknya kita juga harus ngebaca atau ngelihat crowd-nya juga gitu. Apakah kayak
kita bisa terus-terusan ngasih lagu yang rare atau yang aneh-aneh gitu. Apakah emang crowd-nya memang udah siap diputerin itu 1 jam nonstop atau 2 jam nonstop gitu kan. Itu lebih kayak penting, tapi melihat lagi gimana crowd-nya di saat kita mau menyuguhkan. Menyesuaikan penonton siap dengan yang baru apa enggak gitu. Yes, betul. Nah, ngomongin soal kelangkaan, punya nggak satu piringan yang mungkin dianggap sakral, nggak bisa diputer sembarangan? Koleksi piringan yang Mas Iqbal punya lebih banyak hasil digging di mana? Oke, kalau piringan yang lumayan sakral sih mungkin ada ya. Mungkin nggak satu, ada beberapa gitu. Tapi emang sebenarnya karena emang gue pernah memutarkan gitu maksudnya di event atau di acara santai-santai lah, maksudnya yang kayak di Jakarta. Tapi kayaknya emang nggak tahu apa ya, kurang works atau emang belum siap crowd-nya. Jadi kayak emang akhirnya si vinyl-vinyl itu, plat-plat itu biasanya gue lebih puterin kebetulan kalau lagi main keluar gitu. Dan emang kebetulan lagi ada acara soul di luar gitu. Kayak waktu itu gue pernah muterin di Mods Mayday di Osaka, terus gue pernah ada acara soul di Singapura, di Malaysia, terus di Thailand. Maksudnya itu kayaknya karena yang mengundang juga community gitu, akhirnya itu lebih sakral kalau dimainin di scene-nya sendiri gitu. Hasil diggingnya itu banyak, imbang sih antara gua biasanya langsung kayak misalnya kalau di sini gue ke Blok M, dulu ke Taman Puring gitu-gitu. Terus kalau misalnya lagi main keluar kota, sebisa mungkin gue akan meluangkan waktu gitu ke pasar-pasar antik. Biasanya masih suka nyari-nyari vinyl gitu. Tapi kayak beli online-nya juga masih tetap. Boleh nggak sih sebutin satu piringan yang sakral gitu? Satu piringan yang sakral itu ya? Bingung. Kebanyakan. Iya, agak bingung sih sebenarnya. Tapi gue salah satu piringan yang akhirnya gue hanya muterin di acara soul mungkin lebih ke The OJ's I'll Never Forget You. Kalau sekarang kan orang gampang digging via YouTube atau Spotify. Menurut Mas Iqbal, masih ada perbedaan jadi selektor dengan koleksi fisik versus digital? Mungkin gue awalnya karena memulainya dengan piringan hitam gitu, sebagai seorang selektor gue agak garis keras. Wah, harus plat banget gitu, harus vinyl banget gitu. Tapi mungkin belakangan gue bisa menerima juga yang digital gitu, karena akhirnya gue juga cukup senang untuk digging di Bandcamp. Karena kayak misalnya banyak juga menurut gue kayak musisi atau band gitu ya sekarang yang lagunya keren, tapi dia nggak pernah ngerilis dalam bentuk format fisik gitu, umpama dia hanya format digital doang gitu. Dan kayaknya itu bisa deh kayaknya kita puterin gitu. Jadi kayaknya sekarang digging di digital pun seru sih menurut gua. Tadi dengan adanya YouTube atau Spotify kan industri jadi terus berubah ya. Iya. Bagaimana Mas Iqbal memastikan diri tetap relevan dan tidak tertinggal? Gua tetap mencoba mendengarkan musik yang baru, terus kadang-kadang beberapa backsound yang menjadi FYP ya. FYP itu kayak juga bisa menginspirasi gua. Kayaknya musik yang kayak gini mirip nih sama musik gua, koleksi gua yang ini nih, coba kita puterin. Lebih kayak gitu sih mungkin. Jadi akhirnya mungkin kayak musik jadul atau musik vintage yang gue puterin akhirnya bisa berjalan beriringan dengan musik-musik yang lagi tren sekarang sih gitu. Tadi sempat di-mention manggung di luar negeri sampai Jepang ya sama Singapura. Itu ada kerasa bedanya nggak di luar negeri atau sama di Indonesia? Beda, tentu beda sih. Karena mungkin saat itu ketakutan gue kayak oke, gue bawa satu box koleksi vinyl gue gitu, terus gue dikasih kesempatan main di sana, sedangkan kayak di sana, ya maksudnya kayak Singapura sama Jepang aja kan bisa dibilang secara ekonomi negaranya lebih mampu dari kita ya gitu, tapi ternyata kayak ya
nggak hanya seputar plat yang rare atau yang mahal aja gitu, tapi gimana caranya bisa meramu itu jadi satu kesatuan. Dan kayak sebenarnya beda tapi sama apa ya, ngejelasin gue juga bingung sih sebenarnya. Jadi gini, karena di dalam negeri sendiri pun sebenarnya scene-nya udah banyak ya, di Jogja, di Surabaya, di Bandung itu ada gitu. Feel-nya sama ke sana, tapi kayak karena punya ketakutan aja kali ya. Karena secara ekonomi dia lebih mampu, jadi gue punya ketakutan jangan-jangan plat-plat gue nggak ada apa-apanya Minder gitu. gitu. Iya, minder gitu. Tapi akhirnya pas udah selesai kayaknya have fun aja sih, seru-seru aja gitu loh. Waktu pertama kali gimana? Pertama kali manggung di luar negeri Gua gimana rasanya? waktu itu pertama kali tuh diajak ke waktu itu di Singapura sih, 2000 waktu lagi acara F1 kalau nggak salah, Fever bareng sama partner gua. Itu cukup lumayan pusing sih, cukup deg-degan, dan kayak kita berdua kayak kita muterin apa ya gitu. Jadi kayak bener-bener kayak ntar gue muterin ini ya, lu muterin ini gitu ya, bener-bener ini banget gitu. Tapi ternyata yang kayak di luar ekspektasi ya, ternyata seru banget. Dan kayaknya dari semenjak pengalaman itu jadi yang emang memacu gue untuk terus berjalan-jalan ya, terus tour gitu. Jadi ada pengalaman baru terus. Pengalaman baru ya. Lebih takut musik ini dilupain atau jadi komoditas mainstream yang kehilangan roh? Gue lebih takut dilupain sih. Karena kalau akhirnya menjadi komoditas mainstream dan apalagi sampai apa dibilang kehilangan rohnya. Kayaknya maksudnya DJ kan bertugas memutarkan ya, selektor memutarkan. Begitu itu menjadi komoditas mainstream, kayaknya kita nggak bisa ngebendung dan jadi kayak bisa jadi itu bisa dibilang berhasil, bisa dibilang juga jadinya ya kebalikannya kali ya. Nah ini sepengetahuanku ya. Oke. Mas Iqbal dikenal juga sebagai pionir mods di Jakarta. Gimana awalnya komunitas mod mulai terbentuk di sini? Sebenarnya kalau apa tadi pionir sih enggak sih, sebelum gua sih udah ada lagi gitu pelakunya gitu. Cuman waktu itu karena waktu itu mungkin gua ngerasa kayak mods itu masuk terus masih kayak ini kok masih gado-gado banget sih gitu. Akhirnya gue mencoba mempelajari lebih dalam, terus kayak dari segi ya mungkin fashion, musik dan lain-lainnya, termasuk kayak gue menjadi seorang selektor ini juga ya buat buat edukasi gue sendiri juga sih gitu, experience gue keluar gitu, kayak ke acara-acara mods di luar gitu, untuk diadaptasi di sini sih, lebih kayak gitu. Ada tantangannya nggak jadi bagian subkultur yang waktu itu mungkin masih dianggap asing, mungkin memperkenalkannya? Banget sih sebenarnya, karena kayak di saat kayak gue mungkin kayak di saat ngulik fashion gitu, terus kayak gue bener-bener cari nih semuanya gitu, detailnya gitu, terus orang juga akan ngeliatnya kayak ini mau kemana gitu ya kan, pakai jas, pakai ini gini, tapi kayak ya itu mungkin poin serunya gue sampai akhirnya mungkin ya untungnya sosial media banyak berperan kali ya di tahun sekarang ini. Jadi kayak akhirnya bisa menghubungkan gua dengan banyak si pelaku scene mod ini sendiri gitu ya kan, dari luar negeri gitu, yang bahkan gua nggak akan pernah ketemu mungkin ya secara langsung, karena dia kayak ada yang di Argentina lah, ada yang di kayak kayaknya nggak ada deh pikiran gua untuk terbang ke sana gitu, belum ada rencana gitu ya kan. Tapi gua bisa kayak ngobrol gitu. Dan kayak gue jadi juga akhirnya diinterview di beberapa majalah atau buku dari luar gitu, dengan ya mereka juga penasaran juga gitu kan, kayak Indonesia secara negara dunia ketiga kali ya gitu, ada scene ini gimana sih gitu, lebih kayak gitu sih. Akhirnya sosial media sangat amat membantu dan seru lah menurut gue. Tadi sempat di-mention musik juga, sama tadi ngapain nih pakai jas gitu. Iya, kan? betul. Bisa ceritain nggak hubungan antara fashion, musik, dan identitas bagi Mas Iqbal di bidang yang Mas Iqbal geluti ini? Apa item fashion yang paling ikonik? Kalau gua sekarang sih mungkin gua cukup mengkoleksi vintage knitwear kali ya gitu, karena emang
semakin gue pelajarin gitu secara musik dan secara fashionnya, terus gue pelajarin kayak beberapa cover vinyl atau foto-foto saat itu artis Jamaika lah atau penyanyi soul gitu. Gue lihat kayak ini baju apa, gue lihat gitu kayak bentuknya aneh tapi bukan kemeja, tapi bukan kaos gitu, yang akhirnya membuat gue ikut terjun ke situ dan mengkoleksi itu si vintage knitwear itu sendiri gitu. Jadi kayak si fashion itu sendiri kayaknya nggak akan pernah bisa lepas sih dengan musik kan gitu sih. Sebagai identitas juga ya. Betul. Nah, setelah 25 tahun lebih ya menggeluti di subkultur ini, bagaimana Mas Iqbal melihat perkembangan subkultur di Indonesia saat Subkultur ini? mods-nya. Nah, ya. Makin berkembang sih, kayak segampang kayak kalau udah bulan Mei bisa dilihat deh di tiap kota kayaknya udah pasti ada Mods May Day gitu ya kan. Apapun suguhannya ya, apapun musiknya pasti Mods May Day itu sendiri pasti ada. Jadi kayaknya scene-nya udah cukup besar kali ya, bisa dibilang gitu. Apa yang bisa dipelajari generasi sekarang dari spirit scene Northern Soul, Rare Groove, dan Jamaican Sound System? Kalau gue mungkin spirit gini, ternyata kalau kita mau menikmati musik atau mau party lah, let's say dengan DJ, ternyata nggak melulu harus electronic music loh, nggak harus modern musik loh. Musik 50, 60 atau ya 70-an itu sendiri ternyata seru loh gitu dibikin party gitu sih sebenarnya gitu. Jadi kayak coba deh lu gali lagi yang dalam lebih jauh, kayaknya banyak musik-musik yang seru buat lu mainin gitu. Di tengah persaingan yang ketat, bagaimana Mas Iqbal bisa selalu optimis dan melihat peluang dari setiap tantangan yang ada, terutama di dunia bisnis dan Melihat kreatif? peluang ya. Iya. Ya, gue berarti emang harus tetap datang ke berbagai macam event atau activity, karena menurut gue, kalau dari gue sendiri, peluang atau potensi-potensi itu dari sesimpel dari silaturahmi datang ke acara teman sih. Kadang dari situ kita bisa dapat potensi-potensi lain, mau dibilang mau ngurusin event apa. Kalau gue kadang misalnya diajakin main, lebih kayak itu sih. Nggak nunggu bola kali ya. Ya, benar. Riset sendiri lah. Yes. Kalau sekarang sibukannya lagi banyaknya manggung. Akhirnya gue sebenarnya ini bukan kayaknya nggak pernah ada di benak gue untuk menjadi seorang DJ juga sih. Tapi nggak tahu, alhamdulillah sekarang gue menjadi full time selector atau DJ itu sendiri sih gitu. Ternyata dapat rezekinya di situ. Bisa kan balik lagi ke pengalaman misalnya manggung di luar negeri itu. Pernah nggak sih Mas Iqbal tuh kelupaan bawa plat 1 atau 2 gitu, terus akhirnya belanja nge-DJing di negara tersebut? Kalau kelupaan sebenarnya lebih kayak, atau kalau nggak nambah gitu. kalau gini, kalau kelupaan mungkin enggak ya, tapi kadang-kadang misalnya karena kalau keluar gitu kan gue juga nggak mau terlalu bawa banyak ya, mencoba untuk main 1 jam, gue bawa setnya mungkin kayak lebihin lah 1,5 jam gitu. Tapi ternyata pas di sana ada DJ lain yang kayak ngebawain musik yang menurut gue kayak wah, kayak misalnya Latin gitu. Tadinya gue nggak ngebawa si plat Latin itu sendiri gitu, tapi tahu gitu gue bawa gitu, lebih kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin berbelanja ya, kayaknya harus sih gue kalau gitu, kayak kalau lagi keluar kota atau keluar negeri gitu, kayak sebisa mungkin gue harus datang ke record store atau apapun itu yang gue bisa digging biar gue balik gue punya musik baru lagi gitu sih. Mas Iqbal juga punya bisnis katanya, Wonder Soul, Oh, iya. Favor Sound System. Bisa diceritain nggak? Apa ini juga bagian dari kecintaan di sektor ini? Nah, kalau tadi gue bilang si 2011 itu gue memulai untuk menjadi seorang selektor, sebenarnya itu pas posisinya gue nge-build si Favor Sound System itu sendiri gitu. Jadi kayak yang tadi gue bilang, kayaknya ternyata musik yang lawas gitu ya kan, ternyata enak juga loh dibikin party, dibikin event gitu. Saat itu gue lagi cukup intens banyak nyari referensi di YouTube, sampai gua waktu itu nonton ada namanya
Jurassic Sound System, kalau nggak salah itu dari Brazil, dan itu yang menginspirasi gue untuk membuat Fever Sound System itu sendiri. Dan Fever Sound System itu sendiri sebenarnya awalnya emang gue ngebantu mimpi teman gue aja sih sebenarnya. Jadi saat itu bisa dibilang acara-acara band, mungkin acara-acara ska gitu ya, udah banyak cukup di band kali ya, di bar atau di pub gitu-gitu. Terus kayak kita bingung gitu, kayak banyak acara DJ cuman kayak ya udah gitu, kayak kita datang tapi kayak musiknya kurang kena nih gitu. Kita lebih suka kayak ke acara ini gitu. Akhirnya si 2011 itu kita mencoba membuat Fever Sound System itu sendiri dengan suguhan musik yang beda. Dan di tahun yang berbarangan itu memang saat itu gue lagi nge-build si brand clothing si Wonder Soul gitu. Jadi akhirnya bisa jalan berkesinambungan tuh. Jadi kayak di saat gue keluarin produk baru, launchingnya pas lagi Fever bikin event. Sekalian. Gitu sih, sekalian. Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, apa visi terbesar Mas Iqbal untuk brand atau proyek-proyek yang tadi Mas Iqbal jalankan, dan apa dampaknya yang paling diharapkan untuk industri ini? Gua sih mungkin gue masih tetap berharap untuk kalau fashion mungkin kayak ya udahlah ya, pada akhirnya mau seidealis apapun gitu, kalau mau ngomongin kita mencari uang kayaknya juga harus ngebalancein dengan tren yang ada gitu. Tapi yang tren yang ada itu sendiri pun bisa dipelajari, bisa sangat amat dipelajari untuk gua sebagai pembuat pakaian ya, desain pakaian, dan sebagai DJ untuk terus jalan bersamaan sehingga itu tetap eksis gitu. Tadi katanya ada manggung terdekat kapan kira-kira? Di hari kedua Synchronize gue akan main bersama Fever di Oleng Kerupuk di area tengahnya itu, dan hari pertamanya Fever juga akan main di salah satu booth sampai ketemu di hari pertama dan hari kedua. Terima kasih Mas Iqbal.